Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bergabung kembali pada pembelajaran prakarya pertemuan kedua. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengingatkan saja untuk mengisi presensi kehadiran yang ada di deskripsi. Kamu klik saja link di situ untuk presensi. Untuk presensi cukup satu kali, kamu tidak perlu menuliskan atau mengumpulkan dua kali. Jadi cukup sekali, itu sudah oke, tidak apa-apa. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua. Minggu kemarin kamu sudah mempelajari tentang serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Oke, yang berikutnya hari ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Saya mau mengingatkan kembali apa itu produk pangan setengah jadi. Produk pangan setengah jadi adalah bahan pangan yang sudah diproses tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memerlukan proses pengolahan lebih lanjut. Jadi yang namanya setengah jadi berarti belum bisa dikonsumsi secara langsung, harus diolah kembali, harus diolah agar menjadi bisa dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya, keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi ini ada 5. Yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Yang ketiga, dapat dikemas lebih ringkas dan mudah dalam distribusi. Yang keempat, menghemat ruangan dan mengurangi biaya dalam penyimpanan. Kelima, tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau panas. Itu beberapa keuntungan dengan mengolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Oke, lanjut. Jenis olahan pangan setengah jadi ini akan saya bahas hanya 2, yaitu dari bahan serealia dan umbi-umbian. Serealia minggu kemarin itu pengertiannya adalah serealia itu bahan pangan yang berbentuk biji dan bisa digunakan sebagai pengganti nasi ya. Jadi ada beras misalkan, jagung, kemudian gandum dan sorghum. Oke, yang pertama ini beras. Beras ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Hasil olahannya ini antara lain kerupuk gendar, rengginan, tepung beras, bihun, dan beras instan. Contoh, saya berikan satu contoh. Ini gambar dari tepung beras putih dengan merek Rose Brand. Yang kedua ini jagung. Jadi serealia yang kedua adalah jagung. Ini kandungannya adalah karbohidrat, protein, dan sukrosa. Hasil olahannya antara lain jagung pipil kering, beras jagung, tepung jagung, dan jagung instan. Ini contohnya dari tepung jagung atau dikenal dengan tepung maizena. Ini dimanfaatkan, digunakan untuk campuran bahan makanan, untuk pengental makanan. Kemudian yang ketiga, gandum. Gandum ini mengandung karbohidrat, protein, dan serat. Hasil olahannya bisa berupa pasta, tepung gandum, mie, dan kerupuk. Ini contoh gambar gandum yang belum diolah. Yang keempat, ini ada sorghum. Ini sorghum gambarnya seperti ini. Tanamannya mirip tanaman jagung, tetapi menghasilkan biji-bijian itu yang di atas berbentuk bulat-bulat kecil. Kandungannya karbohidrat, protein, serat, dan vitamin. Hasil olahannya antara lain biji atau beras sorghum, tepung sorghum, kerupuk, dan rengginan. Kemudian jenis olahan pangan setengah jadi yang kedua ini dari bahan umbi. Contohnya ubi jalar yang pertama. Ini gambarnya ubi jalar, ubi ungu. Kandungannya ada kolin, beta karoten, serat, dan kalium. Hasil olahannya ini bisa berupa pati ubi jalar, gaplek, dan tepung ubi jalar. Kemudian yang kedua, singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Ini gambarnya seperti ini. Saya yakin kamu sudah familiar dengan ini. Kandungannya karbohidrat, protein, dan lemak. Hasil olahannya ini antara lain gaplek,
tiwul instan, beras singkong, tepung tapioka, dan kerupuk opak. Ini contoh olahan pangan setengah jadi. Kemudian yang ketiga yaitu talas. Talas ini pohonnya, tanamannya seperti ini umbinya yang dipakai. Jadi kandungannya kalori, serat, protein, dan kalsium. Contohnya adalah tepung talas. Kemudian yang keempat ini kentang, ini kandungannya ada karbohidrat, protein, lemak. Hasil olahannya tepung kentang. Ini contoh dari kentang, gambar kentangnya. Itu saja untuk materi hari ini. Jadi silakan dicermati videonya, bisa ditonton ulang. Kemudian kalau sudah mencermati video, sudah memahami materi, berikutnya ada latihan soal. Ini saya sudah menyiapkan latihan soal yang saya ambil dari LKS halaman 27. Ada 10, tapi yang kamu kerjakan cukup 5. Jadi yang dikerjakan hanya 5, tidak usah semuanya. Silakan pilih yang kamu bisa. Jadi pilih yang paling mudah, kemudian ditulis di buku tugas, kemudian soal ditulis. Itu untuk latihan hari ini ya. Semoga selamat belajar ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan saya sudah menyiapkan teknik pengolahan bahan pangan setengah jadi. Ini ada di LKS halaman 28 sampai 32. Yang sudah punya LKS silahkan buka LKS-nya, baca terlebih dahulu bisa halaman 28 sampai 32. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tugas-tugas dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.